Ya, pemirsa, inilah gambar yang Anda saksikan saat ini. Paus Fransiskus sudah keluar dari Kedutaan Besar Vatikan, masih menggunakan mobil yang sama di hari pertama tiba di Indonesia untuk hari ini melanjutkan agenda kunjungan menuju ke Masjid Istiqlal di sana. Ya, salah satu yang menjadi sorotannya adalah memang kesederhanaan dari Paus Fransiskus yang menggunakan mobil pada umumnya seperti itu ya. Kita akan coba sapa rekan kami kembali, Yunike Suwandi di sana untuk memantau perkembangan terkini. Silakan Yunike. Dan juga pemirsa TV One, baru saja Paus Fransiskus berserta rombongan keluar dari Kedutaan Besar Vatikan untuk bertolak ke Masjid Istiqlal. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda bahwa sterilisasi sudah mulai dilakukan, beserta juga diikuti oleh rekayasa lalu lintas. Pengalihan lalu lintas sudah mulai juga dilakukan. Sini biar kita berhenti, oke? Oke. Namun kami juga masih menunggu kembali perjalanan dari Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan, tempat saya mengabarkan saat ini, menuju ke Masjid Istiqlal. Oh, beruntung dia. Itu. Dan pemirsa, di sini juga bisa dilihat bahwa banyak masyarakat juga yang diperbolehkan untuk menunggu, untuk menyapa Paus Fransiskus dari trotoar begitu. Dan banyak masyarakat yang sangat antusias menyambut kepergian Paus Fransiskus beserta dengan rombongan dari Kedutaan Besar Vatikan menuju ke Istiqlal. Selanjutnya juga pemirsa, sterilisasi jalan ini akan dilakukan hingga Paus Fransiskus sudah bertolak dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal. Dan selanjutnya setelah sesuai agenda pemirsa, setelah Paus Fransiskus beserta rombongan melakukan agendanya di Masjid Istiqlal, akan dilanjutkan oleh mengunjungi Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada pukul 10.15 dan dilanjutkan untuk menuju ke Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 5 sore nanti untuk memimpin Misa Akbar di sana. Sementara itu, Kenana dan juga Alfat, sampai saat ini sterilisasi masih dilakukan dan masyarakat pun masih menunggu untuk melihat dan menyapa secara langsung Paus Fransiskus dan juga rombongannya. Baik, tadi kita simak bersama bagaimana kemudian Paus Fransiskus sepertinya langsung dikerubungi oleh masyarakat di sana ya Ken ya. Kalau kita lihat nih, ini kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, ini kunjungan Paus Fransiskus ini dalam konteks iman adalah seperti kunjungan seorang ayah kepada anak-anaknya begitu. Tentunya ini menjadi sebuah angin segar bagi umat Katolik di Indonesia untuk menyambut pemimpin tertinggi di pemimpin tertinggi Katolik begitu ya Ken? Ya, tentu ini menjadi momen penting, momen yang mungkin juga dinantikan oleh lebih khusus umat Katolik di Indonesia atas kunjungan Paus Fransiskus, dan kita akan membahas lebih lengkap lagi bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah bergabung juga bersama kita. Ada Romo Frans Magnis Suseno SJ. Selamat pagi Romo Magnis. Selamat pagi, selamat pagi. Romo Magnis. Puji Tuhan. Iya, luar biasa. Kemarin juga berkesempatan untuk bisa berjumpa dengan Paus Fransiskus. Ya, amat bagus. Saya sangat terharu bisa mendengarkan beliau duduk 4 meter dari beliau. Bagus. Sempat berbincang langsung? Tidak. Tapi Romo Magnis melihat bagaimana kunjungan Paus Fransiskus yang sudah dimulai sejak kedatangannya pada 3 September dan bertemu dengan Presiden Jokowi. Nampaknya setiap perjalanan Paus Fransiskus ini
disambut hangat oleh masyarakat. Kemudian juga Paus Fransiskus terlihat ingin menyapa secara lebih dekat. Apa makna atau pesan yang mungkin bisa kita lihat dari setiap momen itu? Saya kira yang pas bagi dia tentu pertama umat Katolik sendiri bisa bertemu dengan pimpinannya yang kami harapkan punya hubungan doa agak langsung kepada Tuhan, meskipun dia manusia biasa juga. Tapi Paus Fransiskus selalu merasa diri saudara dari semua, kan ia mengatakan Allah hanya satu. Allah itu Allah kita semua. Jadi karena itu kalau dia misalnya memberi berkat, dia selalu memasukkan semua orang itu. Berkat berarti mendoakan intensif pada Tuhan. Ya semua boleh didoakan. Bukan orang Katolik. Saya kira banyak yang merasakan itu. Betul. Jadi dia hatinya terbuka dan karena itu ya dia memang membangun hubungan macam-macam yang sangat mengharukan bagi saya itu. Katolik tidak terpisah, tidak sombong dan sebagainya, tetapi terbuka bagi semua, kita semua saudara dalam Tuhan. Fratelli tutti, itu tulisan dia bersama Imam Besar Masjid Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib. Saya selalu heran kok bisa seorang paus persahabatan dengan seorang tokoh Islam itu sebelumnya tidak ada. Tidak bermusuhan tapi persahabatan pribadi. Udah beberapa kali ketemu. Saya anggap itu penting sekali dan bagus. Ya, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai seorang paus yang kerap mengunjungi negara-negara Muslim, negara-negara Islam begitu. Lalu kemudian ia memilih Indonesia sebagai negara pertama dalam perjalanan apostolik pada kali ini untuk ia kunjungi. Apa yang bisa Romo soroti mengenai hal ini? Kenapa ia kemudian memilih Indonesia lah sebagai negara pertama yang ia kunjungi, yang merupakan negara dengan populasi Muslim cukup besar? Begitu. Saya kira kunjungannya selalu ada sedikit hubungan dengan maksud untuk mendukung perdamaian, saling menerima. Bagi Paus Fransiskus perdamaian itu sesuatu yang sangat penting. Itu tentu tidak hanya di dunia Muslim ada masalah. Dan beliau juga ke Amerika Latin dan juga sudah ke Afrika. Tetapi dia merasa kalau bisa membangun hubungan baik dengan dunia Islam, juga berarti dengan orang-orang Islam, tidak secara abstrak, itu suatu sumbangan bagi perdamaian dunia. Mungkin beliau juga merasa bahwa itu diharapkan Tuhan daripadanya. Jadi jangan promosikan yang Katolik saja, dia juga mau mempromosikan yang Katolik, tetapi tidak dengan cara mengganggu yang lain, sebaliknya. Itu mestinya baik bagi semua itu. Iya, betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hal tersebut ya, Romo. Karena kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi, pemirsa tetap di sini dalam program khusus Paus Fransiskus di Indonesia.